Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketemu lagi di acara kita Ngopeni Iman. Ya, di acara ngopi ini kita Rabu ini ya, sudah Rabu yang saya nggak salah hari kan ini. Rabu ini kita akan bersama-sama memelihara iman kita dengan cara merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama. Tapi seperti minggu yang lalu dan minggu yang lalu lagi dan yang lalu lagi, kita mengawalnya dengan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan memuji Tuhan dengan judul Kasihmu Tiada Duanya yang dulu dipopulerkan oleh Nikita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita akan menyanyikannya sekali lagi. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup menebahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
kasih-Mu tiada duanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kembali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh ngopeni iman kami bersama-sama. Biarkanlah ya Tuhan, Tuhan boleh mengajar kami, Tuhan boleh memberikan kami hati yang terarah kepadamu, sehingga firman yang hendak Kau sampaikan kepada kami ini boleh kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengawali renungan kita dengan membaca satu bagian firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 hingga 19 yang demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Itulah bacaan kita pada hari ini. Haleluya. Suatu ketika ada seorang anak namanya Jono. Wah, namanya masih kearifan lokal ya, nggak seperti anak sekarang namanya barat-barat semua. Jono ini punya mainan yang sangat dicintainya. Katakanlah ini mainannya Jono. Mobil-mobilan, tapi nggak beli ya, dia bikin sendiri. Jono kemudian mengecatnya bagus sekali, dia pakai mainan ngeng-ngeng kayak anak kecil itu, ngeng-ngeng gitu-gitu. Sampai tidur pun dikekep gini, dipeluk begini, saking cintanya. Tapi suatu ketika Jono sekolah, ada banjir yang memang nggak tinggi sih, itu masuk ke rumahnya dan kemudian barang-barang di rumahnya yang tergeletak di bawah itu hilang, termasuk mobilnya Jono. Sedih sekali. Hingga suatu saat tanpa disengaja ketika dia main ke pasar malam, ya ada pasar malam gitu, dia nemu mainannya lagi tergeletak dan dijual oleh orang. Wah, dia tertarik sekali untuk membeli mainan itu. Meskipun bentuknya mainannya udah gak karu-karuan, cete wes ngelupas, warnanya udah gak bagus lagi, kayunya tergores-gores, ada yang cuil, ada yang rusak. Dia pengen beli ini lagi. Dia bertanya, Pak, saya mau beli itu. Wah, ini harganya sekian loh. Dia anak-anak gak punya uang. Kemudian dia teringat dia punya celengan yang dia kumpulkan tiap hari. Irit-irit jajan, menyisihkan dari uang jajan. Akhirnya dia pecahkan itu celengan yang berharga itu. Dia datang ke penjualnya, dibelinya mainan itu. Peluknya mainan itu sambil menangis. Terima kasih Tuhan, mainanku sudah kembali, katanya. Meskipun bentuknya itu udah gak karu-karuan. Berbicara tentang Jono dan mainannya, itu seperti berbicara tentang Allah dan manusia. Loh, kok bisa Allah dan manusia kok seperti mainan? Kita diciptakan olehnya. Kita dibentuk, kita dibuat olehnya dengan cintanya. Kemudian karena satu hal, manusia jatuh dalam dosa, hilang dan tersesat. Lalu kemudian manusia itu ditebusnya kembali oleh Tuhan sendiri dengan sesuatu yang sangat berharga. Meskipun kita mungkin bentuknya seperti mobil-mobilan tadi yang mungkin sudah nggak tahu ya, nggak karu-karuan. Kalau diceritakan di surat 1 Petrus ini ayat yang ke-18 ini, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kalau kita mengingat hidup kita itu Bapak Ibu, kalau di antara kita itu ada yang tidak pernah melakukan dosa atau dulunya sama sekali saya itu nggak pernah dosa Pak, silahkan di close video ini ya, nggak penting mendengarkan ini. Ini ditujukan untuk setiap kita yang memang mengaku bentuknya itu dulu sudah nggak karu-karuan. Tapi Tuhan mengambil kita kembali. Tuhan memeluk itu kembali. Meskipun bentuknya nggak karu-karuan, wis ben, tapi aku mencintainya. Iya kan?
diceritakan oleh Rasul Petrus ini. Surat yang begitu luar biasa, ditujukan oleh banyak orang, bukan hanya satu tempat ya. Tempatnya banyak ini. Ada mulai di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kalau sekarang itu Turki, ya gampangannya gitu. Untuk jemaat Tuhan yang ada di Turki, untuk orang non-Yahudi. Petrus menceritakan bagaimana Tuhan mencintai umatnya dengan cara menebusnya kembali. Bukan dengan sesuatu yang ngeri, bukan sesuatu yang wah gitu ya. Kenapa? Diceritakan ditebus itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Padahal perak atau emas dalam kehidupan saat itu adalah benda yang sangat berharga. Saat sampai sekarang pun berharga. Toh katanya di pandemi ini yang katanya orang-orang susah duit, tapi katanya harga emas itu terus melambung tinggi. Saat itu juga. Kenapa saya ingin menunjukkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Tawarekh 1 ayat 15. Kesaksian Alkitab yang menceritakan salah satu tokoh terkaya di sejarah Alkitab ini. 2 Tawarekh 1 ayat yang ke-15. Raja, dalam hal ini Salomo, raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu. Jadi wujud kekayaan Salomo, orang yang begitu kaya atau yang bisa dikatakan paling kaya itu, bentuknya emas. Tapi kita tidak ditebus dengan emas, melainkan dengan darahnya sendiri. Berharga bukan? Sangat berharga. Bahkan tidak ternilai. Sangat jauh di atas emas, di atas perak, di atas apapun sekarang, berlian atau apapun. Karena itu bukan hanya darah seorang manusia, tapi darah anak domba Allah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Darah itulah yang pada akhirnya menebus setiap kita. Dalam tradisi perjanjian lama, ketika ingin berdoa kepada Allah, itu yang tradisinya adalah melakukan yang dinamakan kurban sembelihan. Nah, ini bukan hanya merpati, anak domba atau anak lembu, tapi ini adalah anak domba Allah sendiri. Jauh lebih besar daripada sekadar emas, intan, berlian, perak, dan yang lain-lain. Dan kita diajak untuk mensyukuri ini semuanya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Tapi pada saat ini saya ingin mengajak kita berpikir dua hal. Kita ini berharga sehingga kita ditebus, atau Tuhan mencintai kita, untuk itulah kita ditebus? Satu atau dua? Sekali lagi, yang pertama, coba dipikirkan. Yang pertama itu kita berharga sekali sehingga kita ditebus, atau yang kedua, Tuhan mencintai kita, oleh sebab itu Dia menebus kita. Satu atau dua? Sudah? Terserah, jawab sendiri, saya nggak dengar kok, nggak ada yang malu. Ini saya juga tidak tahu jawabannya apa. Perbedaannya tipis sekali Bapak Ibu. Apakah kita berharga di hadapan Tuhan? Iya. Itulah kenapa ada lagu hidupmu berharga bagi Allah. Ya. Tapi apakah karena itu kita ditebus? Bukan. Kalau Tuhan itu mempertimbangkan betapa berharga atau betapa baiknya kita tidak akan ditebus. Hanya satu hal yang membuat Tuhan menebus kita, karena Tuhan mencintai kita, sudah. Jawabannya hanya itu. Mengapa kok aku diselamatkan? Mengapa kok bentukku itu sudah seperti mainan tadi yang remuk redam, nggak tahu entah kenapa, tapi karena diselamatkan. Bukan karena kita itu betapa berharganya, bukan, tapi karena betapa Tuhan mencintai kita. Dan itu tidak bisa diukur. Dalam sekali. Kalau kita ngomong dalam, tiada samudra yang mampu menggambarkan dalamnya cinta Tuhan. Kayak lagu anak sekolah minggu. Kalau kita ngomong gambaran tingginya langit, ada yang lebih tinggi lagi, yakni cinta kasih Tuhan. Mau ngomong luas lebar yang mana, tidak ada yang lebih luas, lebih lebar daripada cinta kasih Tuhan kita. Amin. Sehingga ketika kita mencoba menghayati hubungan kita dengan Allah, kita tuh tidak boleh GR, tidak boleh besar kepala untuk mengatakan, wah aku ini berharga, aku ini hebat. Iya memang, tapi bukan karena itu kita ditebus, karena Tuhan mencintai kita.
Mungkin bahasanya begini, kita ini biasa-biasa saja. Tapi karena Tuhan mencintai kita, kita itu jadi luar biasa. Sehingga yang luar biasa adalah cinta kasih Tuhan, yang kadang itu tidak mampu kita selami betapa baiknya Tuhan. Di tengah kondisi ini kita tidak bisa mungkin terdampak sedemikian hebatnya, saya tidak tahu. Tapi percayalah, ada cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang terus ada untuk setiap kita. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Siapa yang akan memberikan cinta Tuhan kepada kita? Saya tidak tahu. Tapi ketika saya ditanya, apakah Tuhan mencintai Bapak Ibu Saudara dan saya menjawab dengan tegas, iya. Dia tidak pernah berhenti mencintai kita. Karena dalam, tinggi, dan luas, dan besar sekali cinta kasih-Nya kepada setiap kita. Marilah kita mensyukuri itu semua. Berkat yang tiada bandingnya, rasa yang tiada terukur, ketika Tuhan, Sang Pemilik hidup itu, mencintai kita. Selamat merayakan, merasakan, mengalami cinta Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan, dan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu mencintai kami. Bukan karena baik, bukan karena hebatnya kami, tapi semata-mata karena Engkau mencintai kami, Engkau yang mencipta kami, Engkau yang menebus kami, Engkau yang memeluk kami dalam segala kondisi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajar kami senantiasa bersyukur dalam segala hal, dalam jatuh, dalam keterpurukan, dalam duka, bahkan dalam segala cinta, dalam segala suka yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah pandemi ini mampukan kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kami. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis siapapun mereka, termasuk yang menjadi jemaat Tuhan di GKI Sepanjang. Berilah mereka kesehatan, kemampuan, rasa percaya diri untuk boleh menjalani ini semua karena Tuhan beserta dengan mereka. Untuk setiap kami, jemaat-Mu di sini ya Tuhan, ataupun siapapun yang terdampak ini semua, baik secara materi, perekonomian, relasi, ataupun dalam segala aspek-aspek kehidupan. Ya Bapa, kami berdoa kepada mampukanlah kami ya Bapa untuk menjalani ini semua, karena kami percaya dengan kuat cinta-Mu ya Tuhan, dengan kuasa kasih-Mu, kami akan menjalani ini semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Ngopeni Iman ini, kesempatan untuk kami boleh kembali belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya itulah Ngopeni Iman episode kali ini. Selamat merayakan cinta kasih Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom.